Di balik semua kegiatan pelayanan, pernahkah saudara bertanya, siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Dan mengapa kita ditempatkan dalam pelayanan kita saat ini? Perjalanan pelayanan tidak selalu mudah, bahkan penuh banyak tantangan. Namun di tengah perjalanan pelayanan ini, kita tidak dipanggil untuk berjuang sendiri. Kita dipanggil untuk bertahan bersama. Retret pelayan ini merupakan ajakan untuk kembali menyatukan hati, satu hati dalam misi Kristus. Kecamatan Seko. SMA itu hanya ada di sini nih, di Eno ini, di satu kecamatan ini. Sementara jarak tempuh dari daerah Seko Lemo, Seko Tengah, beberapa tempat lain di daerah Seko Padang ini, itu mereka harus jalan 4, 5, 6 jam, 8 jam untuk tiba di tempat ini. Jadi mereka harus tinggal di sini, sekitar sini. Nah, masalahnya adalah tidak semua punya tempat tinggal. Sebagian banyak yang harus tinggal di gubuk-gubuk yang sangat sederhana, sangat tidak representatif, betul-betul sangat tidak tepat untuk tempat mereka tinggal belajar. Dan yang paling mendasar juga, hidup mereka nyaris tidak terkontrol. Jadi memang ketika asrama ini akan dibangun, ini akan jadi satu bentuk dukungan yang betul-betul akan berdampak besar, terutama buat anak-anak kita yang boleh tinggal di sana. Mereka tidak hanya akan dapat satu tempat tinggal yang lebih baik, lebih representatif, mendukung upaya mereka belajar, tapi lebih dari itu, ini juga tempat di mana mereka akan dapat pembinaan ekstra. Bersyukur kepada Tuhan pakai segenap saudara-saudara, sahabat-sahabat kami, jemaat Tuhan yang ada di GKI Samanhudi, boleh hadir memberi perhatian, supporting untuk keluarga jemaat, masyarakat yang ada di Seko, Luwu Utara, melalui rencana pembangunan satu asrama untuk siswa yang datang bersekolah di Eno, Seko Padang, Kabupaten Luwu Utara. Dengan doa dan dukungan kita semua, persembahan dari teman-teman GKI Samanhudi ini akan memberikan satu dampak yang besar, mempersiapkan satu generasi gereja masa depan di Tanah Seko. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal
selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ku
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang dalam kebaktian minggu ini untuk bersama-sama memuliakan Allah Trinitas sumber kehidupan. Tema ibadah hari ini adalah menjaring angin yang akan dilayani oleh Pendeta Frida Situmorang. Majelis Jemaat berterima kasih kepada Pendeta Frida dan setiap penata layan yang terlibat dalam kebaktian minggu ini. Sebelum ibadah mulai, mari kita menyimak beberapa warta berikut. Bulan Agustus merupakan bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan di GKI Samanhudi. Mari kita simak tayangan berikut ini yang mengajak kita untuk turut serta dalam kegiatan di bulan Kespel tahun ini. Umat yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus ini kita kembali memasuki bulan kesaksian pelayanan GKI Samanhudi. Dan tema tahun ini adalah gereja yang berdampak. Kita diajak menjadi gereja yang mampu memberikan pengaruh positif dan berbagi menjadi berkat kepada anggota jemaat dan masyarakat, baik yang dekat maupun yang jauh. Berikut rangkaian kegiatan bulan Kespel yang dapat didukung oleh umat. Bakti sosial di Poliklinik Gang Kerinci. Sabtu kemarin pada tanggal 2 Agustus, kita telah mengawali dengan berbagi kepada masyarakat di sekitar klinik, pasar baru dan pintu air, berupa pengobatan dan gunting rambut cuma-cuma. Menjadi berkat kepada saudara kita di daerah terpencil. Umat dapat kembali menjadi berkat dengan berbagi kepada saudara-saudara kita di Nias, Pulau Batu, Sumatera Utara, melalui program pemberantasan buta huruf dari Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah kesempatan bagi umat berbagi kepada saudara kita di daerah terpencil. Silakan berkunjung ke meja konter LAI di Hall Gereja. Pelayanan akupuntur. Gereja juga menyediakan pelayanan akupuntur bagi umat yang membutuhkan setiap hari Minggu selama bulan Agustus dan dimulai tanggal 10 Agustus. Bakti sosial bagi masyarakat Palalangon. Kita akan berbagi kepada masyarakat Palalangon, Cianjur, Jawa Barat berupa pelayanan pengobatan dan potong rambut secara cuma-cuma pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus agar mereka merasakan kasih pertolongan Tuhan melalui kepedulian kita. Vaksin influenza. Dalam rangka ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia, umat dapat memperoleh vaksinasi influenza quadrivalent dengan harga khusus hanya di hari Minggu tanggal 17 Agustus pukul 11.30 atau setengah 12 siang. Karena harga khusus ini diberikan untuk 50 pendaftar pertama. Segeralah registrasi di meja pendaftaran di Hall Gereja. Workshop Digital Marketing. Dalam rangka menyiapkan umat yang memiliki usaha UMKM dan berniat memulai bisnis online, Majelis Jemaat mengadakan workshop digital marketing pada hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 11.30 atau setengah 12 siang di Aula Gereja Lantai 1, Gereja Hijau. Majelis Jemaat juga melanjutkan inisiatif untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan praktek ramah lingkungan. Umat diundang untuk ambil bagian baik di gereja maupun di rumah dengan langkah awal memilah sampah plastik. Demikianlah rangkaian kegiatan bulan kesaksian pelayanan GKI Samanhudi. Mari kita menjadi garam dan terang bagi sekeliling kita dan bagi saudara kita yang jauh. Tuhan memberkati kesaksian dan pelayanan kita. Dan berikut adalah jadwal pelayat wilayah bersama pendeta di bulan Agustus 2025, di mana saudara-saudara akan dihubungi lebih lanjut oleh pelawat wilayah masing-masing. Untuk wilayah dan lokasinya dapat dilihat di tayangan slide dan warta jemaat. Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus akan diadakan acara Pentas Aksi Bersama GKI Samanhudi 2025. Remata akan menampilkan drama musikal berjudul
Cari-cari hati-hati. Pementasan diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 2 siang dan pukul setengah 7 malam, bertempat di Aula Serbaguna lantai 4. Acara ini terbuka bagi siapa saja, bukan hanya bagi jemaat ataupun simpatisan. Jadi kita semua, siapapun bisa ikut acara ini. Dan karena acara ini ditujukan bagi penggalangan dana untuk perluasan lahan GKI Samanhudi, saudara-saudara diharapkan memberikan donasi minimal Rp100.000 untuk pemesanan 1 kursi. Bagi yang mau memberikan lebih, sangat disyukuri. Untuk memesan, silakan hubungi nomor yang tertera di poster atau scan QR Code yang tertera pada layar. Pernikahan itu indah. Tapi bukan tanpa tantangan. Ada 2 hati, 2 kepala, 2 cara berpikir. Dan seringkali 2 cara berbeda melihat suatu masalah. Disinilah komunikasi menjadi kunci. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi untuk saling memahami. Not me versus you. But us against the challenge. Yuk, kita rehat sejenak, ikut weekend Pasutri, dan beri kesempatan untuk saling menyapa hati. Mari kita membangun cinta bersama. Untuk pernikahan yang bahagia dan penuh makna. Kami mengajak semua pasutri, pasangan suami istri, dengan usia pernikahan minimal 3 tahun untuk bergabung di acara Weekend Pasutri yang dikemas dalam bentuk retret selama 3 hari 2 malam, yang mana melalui acara ini suami istri bisa saling membuka hati dengan harapan tercipta kembali komunikasi yang baik dan menyegarkan relasi. Acara ini akan diadakan pada tanggal 12 sampai 14 September 2025, itu hari Jumat siang sampai dengan hari Minggu, di Wisma Abdi 2, Cisarua, Puncak. Bagi para pasutri, jangan ragu. Segera daftar sebelum kuotanya habis, karena acara ini sangat menarik dan pesertanya terbatas. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara menghubungi kontak person yang terdapat dalam warta jemaat atau langsung datang ke meja pendaftaran yang tersedia di hall lantai 2. Komisi Pemuda membuka kelas workshop bertema Words at Work pada tanggal 9 dan 16 Agustus pukul 15 di ruang Yerusalem lantai 3. Dalam kedua workshop ini, para peserta akan dibekali untuk upgrade skill komunikasi serta tips membangun personal branding dalam lingkungan profesional. Kontribusi peserta akan digunakan untuk membantu Lembaga Alkitab Indonesia sebagai rangkaian program Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKI Samanhudi. Pendaftaran dapat dilakukan secara digital dengan cara scan QR Code atau menghubungi kontak person pada flyer. Pada akhir tahun pelayanan 2025-2026, sebanyak 10 orang penatua akan mengakhiri masa pelayanannya. Oleh karena itu, untuk melengkapi formasi pelayanan Majelis Jemaat GKI Samanhudi tahun pelayanan 2026 sampai 2029, diperlukan sejumlah penatua. Penatua adalah anggota SIDI yang dipilih dan diteguhkan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan gerejawi dalam suatu kemajelisan yang bersama dengan pendeta menjadi majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode GKI. Kami menghimbau seluruh anggota jemaat untuk turut serta mengajukan calon penatua tanpa menghubungi terlebih dahulu orang-orang yang akan dicalonkan tersebut. Adapun persyaratan calon penatua dapat dilihat pada warta jemaat digital dan pengisian formulir dapat dilakukan secara digital dengan scan QR Code atau mengisi formulir fisik paling lambat tanggal 17 Agustus 2025. Berikut ini adalah 10 orang penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya. 3 orang diantaranya dapat dipilih kembali karena baru 1 periode masa pelayanan. Dan ada 7 orang yang tidak dapat dipilih kembali karena sudah menjalankan 2 periode masa pelayanan.
Demikianlah Warta Lisan. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian dengan penuh hormat dan syukur. Saudara-saudara, setiap hari Minggu kita dipanggil untuk berhenti sejenak dari kesibukan pekerjaan maupun usaha kita. Berhenti dari segala upaya untuk mencari penghasilan. Tuhan mengundang kita datang menghadap Dia supaya hidup kita menjadi semakin bermakna. Tidak sekedar menjaring angin, tidak sekedar sibuk mencari apa yang dikejar dunia. Marilah kita datang kepada Tuhan. Dengan berdiri, kita nyatakan tekad kita untuk memakai setiap kesempatan dengan bijak, karena setiap waktu adalah anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu sikat bagaikan kembar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hargalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Daya jarimu demi Tuhan Yesus kami hargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita beribadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan sangat berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, yaitu menjaring angin. Saudara, menjaring angin adalah gambaran dari upaya manusia yang sibuk bekerja sekuat tenaga, tapi nggak menghasilkan apa-apa, kosong. Yang ada hanya kelelahan tanpa makna. Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenung bagaimana bersikap bijak dalam mengumpulkan harta agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19 hingga 20, janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, apakah kita terlalu sibuk mengumpulkan harta hingga tidak sempat melakukan karya-karya mulia? Apakah kita terbawa arus dunia yang mendorong kita untuk terus sibuk mengejar kekayaan, pujian, kenyamanan? Mari kita datang kepada Tuhan dan dengan jujur mengakui keberadaan kita di hadapan-Nya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka. Kami mengakui bahwa kadang kami salah arah, kami salah berharap. Kami begitu sibuk mengejar hal-hal duniawi, mengumpulkan apa yang fana, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan akibatnya, hidup kami seperti pencarian tanpa arah. Lelah, letih, namun hampa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami,
Kami mengaku bahwa kadang kami membiarkan keserakahan, kecemasan, dan ambisi pribadi kami menggeser pusat hidup kami dari Engkau. Akibatnya kami mengabaikan kasih, melupakan panggilan-Mu, dan tidak lagi peka akan kehendak-Mu, Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan hati kami, agar kami tidak lagi mengejar kesia-siaan, melainkan hidup dalam kebenaran dan kasih yang kekal. Arahkan kembali hidup kami kepadamu, agar kami mampu mensyukuri hari-hari yang Tuhan beri. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Amin. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari bersama kita berdiri. Saudara-saudari, kita telah mengakui dosa-dosa kita. Yakinlah bahwa di dalam Kristus kita tidak dibiarkan tinggal dalam kesalahan dan kesia-siaan. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita saling menyampaikan salam damai satu dengan yang lain. Hiduplah dalam terang, pancarkan kasih kebaikan Tuhan. Dia panggil kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Datang buka hatimu, jadilah kawan orang tersisih. Dia panggil kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku
datangnya kerajaan Allah di sana. Kita jalan bersama sebagai saudara, satu dalam Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Silakan duduk saudara sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkenan memanggil kami, inilah kami umat-Mu yang menjawab panggilan-Mu, yang bersedia membuka hati dan pikiran kami untuk disapa oleh sabda-Mu, yang menuntun, membimbing dan mengajar kami hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami dan juga memampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami umat-Mu yang menyambut dengan penuh sukacita, berserah diri sepenuhnya dalam kuat kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama menurut Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 23. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Tuhan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu, siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukan
di bawah matahari. Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Semua bangsa, hai penduduk bumi, pasanglah telingamu. Yang hina maupun yang mulia, baik yang miskin maupun yang kaya. Mulutku kan ucapkan hikmat, dan hatiku kan renungkan pengertian. Aku kan mendengarkan amsal, ku nyanyikan dengan kecapi. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. akan
dan dilihatnya, baik orang dungu dan berhikmat mati. Kuburnya kan jadi rumahnya, hartanya untuk orang lain. Manusia dengan gemilangnya menganggap ladang-ladangnya milik mereka. Akhirnya tak dapat bertahan, bagai hewan dibinasakan. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Bacaan kedua menurut surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaannya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 21. Lembaga kita memberikan judul pada teks ini, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar.
dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau yang orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin kita semua sepakat, setuju kalau gak ada orang yang berpikir apalagi melakukan tindakan menjaring angin ya. Mengapa? Sebab itu hal yang sia-sia bukan? Itu hal yang tidak ada gunanya. Karena angin itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dijaring. Kalau dirasakan bisa, kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi, angin besar. Tapi kalau menjaring angin, tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang melakukannya, tentu saja itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Tapi memang yang dimaksudkan dengan istilah ini atau perumpamaan ini atau peribahasa ini memang adalah untuk menggambarkan tindakan yang sia-sia yang orang lakukan dalam kehidupannya. Dan kesia-siaan itu bisa dalam berbagai bentuk dan wujud. Tapi intinya adalah pada saat kita melakukan atau mengerjakan hal yang kita inginkan, maka saudara walaupun kita sudah sibuk bekerja sekuat tenaga, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Yang ada kita merasa lelah, letih dan tidak memiliki makna atau arti dengan apa yang kita alami. Lukas pasal 12 yang kita baca tadi adalah salah satu contoh suatu tindakan yang dikatakan menjaring angin atau tindakan yang sia-sia. Teks ini diawali dengan ada orang yang menginginkan Yesus membantunya untuk bisa berbagi warisan dengan saudaranya. Katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Nah, saudara, alih-alih menanggapi orang yang meminta Yesus untuk menjadi penengah atau menjadi jembatan dalam urusan warisan saudara bersaudara itu, Yesus justru bicara tentang hal yang sangat-sangat hakiki, sangat mendasar dan sangat prinsip, yaitu bicara tentang keserakahan atau ketamakan. Urusan warisan sudah ada aturannya. Pada mereka ada hukum yang diatur dan ada pihak yang berkompeten untuk melaksanakannya. Tetapi Yesus mau menggunakan kesempatan itu untuk bicara sesuatu hal yang lebih mendasar, hal yang lebih penting, yang sangat krusial untuk mereka pahami, yaitu mengenai keserakahan. Saudara, Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan tentang seorang yang kaya. Panennya tuh rupanya berlimpah-limpah, begitu banyak. Dan kemudian orang ini berpikir untuk menambah atau memperbesar lumbungnya dengan tujuan supaya hasil yang berlimpah-limpah itu dapat masuk semuanya ke dalam lumbung tersebut. Begitu pula harta benda lainnya. Lalu orang itu merasa bahwa hari depannya itu sudah terjamin. Karena punya persediaan kebutuhan yang lebih dari cukup untuk sekian tahun lamanya. Aman. Tapi Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang bodoh. Yesus menyebut orang itu bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan,
Untuk siapakah itu nanti? Ia sudah berlelah, melakukan berbagai macam usaha, tapi ia tidak punya kesempatan untuk menikmatinya. Ia bahkan tidak menyadari hal itu, ia bahkan tidak tahu hal itu. Ia berpikir akan bisa menikmati bertahun-tahun lamanya. Ia akan merasa nyaman dan tenang karena semua yang dibutuhkan itu tersedia untuk begitu panjang waktu dan tahun dalam hidupnya. Tapi satu hal yang dia tidak tahu dan dia tidak sadari, bahwa hidupnya itu bukan dia yang mengatur. Waktu yang dia miliki bukan dia yang tentukan. Hidup dan waktu hanya dapat dijalani, dinikmati semasa sang pemberi hidup, sang punya hidup itu memberikannya. Dan karena itu bukan kita yang mengatur, bukan kita yang mengendalikan, tapi sang pemilik hidup yang mengendalikan, maka berarti setiap waktu, setiap saat, hidup itu, waktu itu bisa lepas daripada kita. Tidak akan kita miliki lagi. Dan karena itulah Yesus menyebut orang kaya itu bodoh. Karena dia menggantungkan dan fokus kepada apa yang dimilikinya, harta bendanya. Sehingga ia bahkan tidak memikirkan dan mengingat Tuhan ataupun sesama di dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam hidup ini kita tentu punya banyak rencana. Jangka pendek, jangka panjang, masa kini, masa depan. Dan biasanya tiap rencana itu kita sertai dengan faktor-faktor pendukung. Misalnya kita mau menyiapkan masa depan yang lebih baik, kita mulai menabung, menyisihkan uang untuk deposito, melakukan banyak usaha yang intinya adalah apa yang menjadi keperluan ke depan itu dapat tercukupi. Kita membuat asuransi jiwa supaya kalau kita sakit atau kalau asuransi kesehatan, kalau kita sakit, kalau kita meninggal, ada yang tetap akan didapatkan dari keadaan yang kita alami itu. Saudara, mempunyai faktor-faktor pendukung yang dapat kita andalkan dalam semua persiapan, rencana, bahkan planning kita itu tidaklah salah. Itu sesuatu hal yang wajar, yang normal, dan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi menjadi salah bila kita kemudian terlalu mengandalkan diri pada faktor-faktor tersebut, sehingga kita tidak merasa memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Kita fokus kepada apa yang sudah kita punya. Hati kita tenang bukan karena Tuhan, tapi karena yang kita miliki. Hati kita nyaman bukan karena Tuhan, tapi karena apa yang ada dalam diri kita, di depan mata kita. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk melihat bersama-sama, saudara. Ketika faktor-faktor pendukung ataupun apapun yang kita punya, kita miliki itu kemudian menjadi fokus kita dan yang kita andalkan lebih daripada Tuhan, bahkan kemudian kita melupakan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, maka masalahnya dimulai di situ. Kita merasa punya kekuatan yang dapat kita andalkan. Ada yang mengandalkan kedudukannya, ada yang mengandalkan koneksinya pada orang-orang tertentu, ada yang mengandalkan kekuatan fisiknya, dan masih banyak lagi. Tapi kita lupa bahwa sekuat-kuatnya sebuah faktor andalan, faktor tersebut tidak bisa menjadi jaminan yang mutlak dalam hidup kita. Kita gak pernah akan tahu, bicara soal waktu, bicara soal hidup, siapa yang bisa menduga, siapa yang bisa memastikan bahwa kita akan masih menikmati hidup sampai hari ini selesai, besok, lusa, minggu depan. Sementara begitu sibuknya kita bekerja, melakukan berbagai usaha untuk menyiapkan masa depan, tapi kita lupa menikmati masa kini. Banyak orang yang menjadi tidak bahagia dan tidak damai karena memikirkan masa lalu yang sudah tidak bisa dirubah, atau masa depan yang belum kejadian, dan lupa menikmati hari ini, dan memikirkan apa yang kita bisa lakukan di masa kini, di masa kita hidup saat ini. Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita yang menarik dari Rusia, diceritakan oleh Pak Andar dalam bukunya Selamat Panjang Umur. Begini ceritanya, pada satu hari datanglah seorang pembesar yang didampingi oleh sais keretanya ke tempat seorang tukang sepatu bernama Simon. Dengan sombong, dengan pongah, pembesar itu membentak Simon, mengatakan, "Kamu pernah lihat kulit sepatu seperti ini? Ini kulit sangat mahal tahu. Di seluruh Rusia tidak ada kulit sebagus ini.
kamu bisa nggak bikin sepatu bot yang kuat? Kalau dalam 1 tahun ada jahitannya yang kendor, kamu akan dapat masalah besar. Tapi kalau jahitannya bagus, saya akan bayar kamu 10 rubel, sekitar 2 juta rupiah. Sanggup tidak? Kata sang pembesar itu. Saudara, sang tukang sepatu Simon ini merasa sangat kecut hatinya. Sebab resikonya sangat tinggi. Kalau sepatu bot itu gagal, bagaimana ia dapat membayar ganti ruginya? Tapi asistennya, namanya Mikael, memberi tanda bahwa dia siap untuk menerima pesanan itu. Maka akhirnya Simon pun menyambut pesanan itu dan mulai mengukur kaki si pembesar itu dengan tangan yang gemetar. Pembesar itu bilang begini lagi, ingat ya, sepatu ini harus kuat 1 tahun karena aku mau pakai ini sampai tahun depan, katanya. Mikael mendengar bentakan itu tiba-tiba tersenyum. Segera setelah pembesar itu pergi, Simon memandangi dan mengelus kulit sepatu itu dalam rasa kagum. Lalu ia menugaskan Mikael untuk mengguntingnya, sebab ia merasa Mikael lebih terampil untuk tugas penuh resiko itu. Setelah beberapa jam kemudian, ketika Simon kembali dan menjumpai Mikael meninjau pekerjaannya, muka Simon langsung pucat pasi. Ia begitu ketakutan. Kenapa? Saudara, rupanya Mikael, asistennya itu, menggunting kulit sepatu itu untuk sepatu jenazah, bukan sepatu bot. Kata Simon, celaka kita, celaka, pembesar itu pasti marah. Ini bukan sepatu bot tapi sepatu jenazah. Saat Simon sedang mengeluh seperti itu, tiba-tiba pintu diketuk. Ternyata itu adalah sais kereta pembesar yang tergopoh-gopoh dan bilang kepada Simon, jangan digunting dulu kulit yang tadi ya, tidak jadi bikin sepatu bot, tuanku mendadak meninggal dunia. Nyonya menyuruh aku cepat-cepat datang ke sini. Kulit tadi jangan dibuat sepatu bot tapi sepatu jenazah, katanya begitu. Saudara, cerita itu adalah cuplikan dari karangan Leo Tolstoy, pengarang besar dari Rusia. Ada pesan penting dalam cerita itu, saudara. Mikael sebenarnya adalah malaikat yang sedang ditugaskan oleh Tuhan menemukan 3 buah kebenaran. Salah satu di antaranya adalah apa yang tidak boleh dilakukan manusia. Apa itu? Mikael menemukan kebenaran itu ketika ia melihat pembesar tadi mengandalkan hari depannya pada perhitungannya sendiri. Ia yakin bahwa ia akan masih hidup sampai setahun yang akan datang. Itulah yang tidak boleh diperbuat oleh manusia. Kebenaran yang ditemukan oleh Mikael. Pembesar tadi mengira bahwa hari depannya ada di tangannya sendiri. Ia ingin sepatu yang kuat untuk 1 tahun. Padahal dia tidak tahu umurnya cuma tinggal beberapa jam saja. Saudara, kalau kita membaca seluruh teks di pasal 12 ini, tampaklah bahwa Yesus menempatkan cerita tersebut dalam rangka mengajar tentang keserakahan dan ketamakan serta kekhawatiran. Pengajaran penting ini disampaikan Yesus saat ia merespon permintaan seorang yang menginginkan Yesus membantunya untuk mendapatkan warisannya. Alih-alih melayani permintaan itu, Yesus justru mengatakan hal yang amat sangat penting. Mengapa, saudara? Mengapa ini penting tentang ketamakan atau keserakahan, kekhawatiran? Sebab kita bisa menjadi serakah karena kita khawatir. Lagi antri makan, bakal habis nih. Wah, ngambil banyak-banyak. Padahal gak habis. Karena kita khawatir. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh mumpung masih muda. Kita bekerja keras, sekeras-kerasnya supaya kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Supaya terpenuhi semua kebutuhan. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa kesempatan kita untuk bisa menikmati yang kita sudah kerjakan itu mungkin hanya sedikit, mungkin hanya sebentar. Tapi kita sudah mengorbankan semua waktu kita, tenaga kita, bahkan kesehatan kita untuk melakukannya.
Saya ingat kata-kata Dalai Lama berkata begini, saya heran lihat manusia. Di waktu muda mereka bekerja keras mencari uang dan mengorbankan kesehatan. Saat tua mereka korbankan semua uang untuk mengembalikan kesehatan. Kita bisa menjadi serakah karena khawatir atau sebaliknya kita menjadi khawatir karena serakah atau tamak. Kekhawatiran itu saudaraku dapat menjadikan kita membuat kompensasi dalam bentuk keyakinan diri yang berlebihan. Kita menjadi terlalu yakin atas kekuatan kita, kejayaan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, atau kepandaian kita. Kita begitu yakin. Akibatnya kita lupa bahwa yang menentukan bukan hanya faktor andalan yang ada di tangan kita, melainkan itu adalah juga faktor pengasihan Tuhan. Seberapa besar Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup, bekerja dengan semua perlengkapan tubuh kita yang bagus, dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan apapun yang berguna dan bermanfaat. Itu semua faktornya Tuhan yang berikan. Apakah saya masih akan menjadikan sampai kepada kehidupan di usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Tidak ada yang bisa menentukan, tidak ada yang bisa menjamin. Kita hanya bisa menikmati, menjalani hidup saat kita memegangnya, memilikinya. Dan karena hidup ini bukan punya kita, waktu bukan punya kita, tapi punya Tuhan, Sang punya hidup, Sang punya waktu, maka kapan saja hidup itu, waktu itu bisa diambil. Tapi kita sudah terlalu banyak menguras semua energi kita, waktu pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Mencari sebanyak-banyaknya apa yang kita butuhkan. Padahal kesempatan kita untuk menikmatinya cuma sebentar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa lupa juga bahwa kita bisa membuat rencana, tapi kita tidak bisa menjamin kepastian hasilnya. Pepatah mengatakan manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Manusia punya bisa, Allah punya kuasa. Itu dia saudara. Dan karena itulah dibutuhkan kebijakan kita untuk dapat mengelola waktu kita, hidup kita, dan semua yang kita miliki. Saudara, agar kita tidak terjebak pada sikap dan tindakan menjaring angin yang sia-sia itu, Paulus menasihatkan kita. Dia katakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Hal-hal yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, biarlah semua itu melayani kepentingan kerajaan Allah, kepentingan Allah. Bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia ini, bukan berarti kita menyangkal dan menolak dunia ini, bukan berarti kita tidak bisa menikmati dunia ini, tapi biarlah semua itu membawa kita pada jalan untuk memuliakan Tuhan dengan semua yang ada pada kita, dengan semua yang kita lakukan. Seberapapun yang kita punya, seberapapun yang kita bisa, biar semuanya boleh melayani kepentingan kerajaan Allah. Memastikan bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir di bumi ini, di dunia ini. Dan itu bisa kita lakukan juga dengan harta kita. Jadi sekalipun Yesus memberitakan perumpamaan ini, bukan berarti dia membenci harta kekayaan, bukan berarti dia menolak uang. Uang, harta, kita butuhkan untuk begitu banyak keperluan. Bahkan bisa kita gunakan untuk begitu banyak hal-hal yang baik dan positif bagi diri kita, sesama kita, bagi dunia ini. Dan karena itu yang penting bukanlah uangnya, tapi orang yang melihat uang itu, orang yang mengelolanya, orang yang memanage uang itu. Uang itu netral, harta itu netral, tergantung yang pegang, tergantung yang pakai. Bila untuk kebaikan, jadi kebaikan. Bila untuk kejahatan, jadi kejahatan. Bila untuk kesia-sia, dia jadi sia-sia. Tapi bila untuk kebaikan, betapa dahsyatnya uang, harta dalam kehidupan kita dan mampu membuat perbedaan. Saudara, saya ingin menyebut sebuah nama yang bisa menjadi inspirasi kita, nama yang sangat terkenal, populer. Saudara pasti tahu nama ini, nama yang membuat kita melihat harta dan uang itu dengan positif, bahwa melaluinya banyak hal yang baik justru bisa terjadi. Orang itu namanya Warren Buffett. Saudara, Warren Buffett
belum lama ini mendonasikan sahamnya senilai 6 miliar US dollar atau sekitar 98 triliun kepada 5 yayasan filantropi, salah satunya adalah yayasan milik Bill dan Melinda Gates Foundation serta yayasan keluarganya yang dikelola 3 anaknya. Donasi ini tercatat sebagai sumbangan terbesarnya sejak ia memulai kegiatan filantropi pada tahun 2006. Dengan donasi ini, total sumbangan filantropis Buffett mencapai lebih dari 60 miliar US dollar. Saudara, kemana saja uang itu diarahkan? Diarahkan pada kesehatan reproduksi, program-program reproduksi, kesehatan reproduksi. 9,43 juta saham diarahkan ke sana. Pada isu kelaparan global dan perdamaian, ke sana uangnya diarahkan. Pada dukungan untuk lembaga nirlaba dan pendidikan anak usia dini di Nebraska. Kepada pemberdayaan perempuan dan komunitas adat. Ke situ uangnya diarahkan. Dan Buffett juga menyusun ulang surat wasiatnya yang menyatakan bahwa 99,5% sisa kekayaannya setelah wafat akan dialokasikannya ke sebuah trust amal yang dikelola bersama oleh anak-anaknya. Saya mencari apa sih sebetulnya yang menjadi dasar, landasan, tujuan Warren Buffett mau melakukan hal itu, saudara. Menarik sekali. Paling tidak ada 5 alasannya. Pertama, filosofi The Giving Pledge. Buffett adalah salah satu pendiri The Giving Pledge, yaitu sebuah kampanye yang mendorong para miliarder untuk mendonasikan sebagian besar kekayaan mereka untuk tujuan filantropi. Karena ia percaya bahwa kekayaan harus digunakan untuk membuat perbedaan positif di dunia. Yang kedua, ia bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Ia ingin menggunakan kekayaannya untuk membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, untuk membantu masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas. Keempat, ia menghormati nilai keluarga dan karena itu dia mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya filantropi dan memberikan contoh langsung dengan mendonasikan kekayaannya sendiri. Dan yang kelima, dia mengoptimalkan penggunaan kekayaan karena Buffett percaya kekayaan harus digunakan untuk membuat perbedaan positif di dunia, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. 2 kata-kata bijak Warren Buffett yang sangat terkenal. Yang pertama, saya tidak ingin meninggalkan kekayaan yang terlalu besar kepada anak-anak saya karena itu tidak akan membantu mereka. Dan yang kedua, saya ingin menggunakan kekayaan saya untuk membuat perbedaan positif di dunia. Dengan mendonasikan kekayaannya, Buffett menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya tentang memiliki uang, tapi juga tentang menggunakan uang untuk membuat perbedaan positif di dunia. Saudara, mendonasikan bukan hanya urusan uang, tapi juga segala sesuatu yang kita punya dan yang kita bisa. Kita bukan Warren Buffett dan tidak usah bermimpi atau berusaha untuk memberi sebanyak dia. Tapi lakukan dengan apa yang ada pada kita. Seberapa yang kita punya, seberapa yang kita bisa. Yang penting adalah kesadaran yang pertama, bahwa apapun yang saya punya, apapun yang saya bisa, semuanya karena berkat Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan karenanya itu sebagai rasa syukur saya untuk waktu yang dia berikan, hidup yang dia anugerahkan, keselamatan yang diberikan kepada kita, maupun semua berkat-berkat lain, kita kembalikan dengan rasa syukur untuk kemuliaan namanya. Bahkan sekalipun saya hanya memberikan 2 peser, tapi bagi Yesus persembahan janda miskin 2 peser itu lebih besar dari persembahan manapun juga. Karena persembahan itu mencerminkan penyerahan totalitas diri sang janda miskin itu kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Bukan soal jumlah uangnya, tapi seberapa kita melandaskan hidup kita, masa depan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kita punya, bukan kepada apa yang kita bisa. Sebab kedua-duanya tidak bisa menjadi jaminan kita untuk memberikan hidup yang bermakna dalam hidup ini. Sebab sekali lagi, siapa yang tahu? Siapa yang tahu berapa lama kita akan menikmati hidup? Siapa yang tahu berapa lama kesehatan itu akan tetap ada pada kita? Siapa yang tahu berapa lama harta benda itu akan tetap menjadi milik kita?
Satu kali saja peristiwa terjadi, semua bisa hilang lenyap. Karena itu saudara, untuk menjadi bijaksana dalam rasa syukur kepada Tuhan untuk yang apa yang kita miliki, mari kita menikmati berkat Tuhan setiap hari. Menikmati berkat Tuhan dari berkat yang sederhana, saya berkat yang besar, dan jangan lupa berbagi. Lagu tema bulan Kespel telah dipilih dengan begitu apik oleh tim liturgi. Hiduplah dalam terang, pancarkan kasih, kebaikan Tuhan. Dia panggil kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Jadi kawan bagi orang-orang asing. Dia panggil kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Nyanyikan lagu baru tentang datangnya kerajaan Allah. Di sana kita jalan bersama sebagai saudara satu dalam Tuhan. Luar biasa, lagu yang sangat indah saudara. Dan tema ini dibahas pada awal bulan Kespel, di mana pada bulan ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang bertujuan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan masyarakat. Bakti sosial, pelayanan kesehatan, gunting rambut, baik di poliklinik yang dilakukan kemarin maupun yang akan dilakukan di masyarakat yang kekurangan di daerah Cianjur, Palangon. Donor darah, lembaga Alkitab kita berdukung untuk memastikan bahwa firman Tuhan sampai dan terdengar sampai ke ujung-ujung Indonesia ini. Saudara bisa mengambil bagian dalam banyak, tinggal memilih saja bagian mana yang saya bisa, bagian mana yang saya mampu. Sekali lagi bukan soal besar yang kita berikan, bukan soal besar kecil, bukan soal sederhana atau hebat yang kita lakukan, tapi soalnya adalah bahwa kita menyadari semua yang kita punya, semua yang kita bisa terjadi hanya karena kebaikan Tuhan. Dan karenanya kita kembalikan lagi demi kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan pakai kita sesuai dengan yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi semua orang. Inilah yang membuat hidup kita tidak akan pernah menjaring angin. Inilah yang membuat hidup kita akan selalu berarti, bermakna. Bukan cuma buat orang terdekat kita, keluarga kita, tapi juga buat orang di sekitar kita, sesama kita. Terutama mereka yang di luar gereja, di luar tembok gereja yang masih membutuhkan begitu banyak perhatian dan bantuan kita, saudara. Dengan demikian hidup kita menjadi berarti dan bukan menjadi hidup yang sia-sia. Yang kedua, bahwa kita ingin melandaskan semua tindakan dan pemberian kita itu di dalam anugerah Allah yang memampukan kita. Kita bukan cuma bersyukur untuk semua berkat-Nya, tapi juga kita melakukan semua tindakan-tindakan pelayanan berdasarkan kasih yang memenuhi diri kita. Tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak akan ada artinya. Hanya sekedar kegiatan sosial, tapi tidak menyentuh hati. Untuk menyentuh hati kita perlu memberikan hati kita juga. Saudara, saya pada waktu remaja diajarkan sebuah lagu yang saya sangat senang. Lagu yang sampai sekarang saya masih ingat. Saya ingin nyanyikan lagu itu di akhir khotbah ini. Dan sebelumnya mungkin kita harus selalu bertanya pada diri kita. Apakah menurut kita hidup kita ini sudah berguna atau masih percuma, saudara? Saya yakin kita semua tidak mau hidup ini percuma. Berapa tahun pun yang Tuhan kasih, kita tidak mau satu hari pun percuma dan sia-sia. Seberapa kecil pun yang saya punya, saya tidak mau semuanya itu jadi sia-sia. Saya gak mau hidup saya percuma. Tuhan sudah mau mati buat saya, menyelamatkan saya, menebus dosa saya harus memberikan yang paling terbaik. Supaya hidup yang masih kita pegang ini, waktu yang masih kita punya ini, harta yang masih kita miliki, semua potensi yang masih kita punya ini, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku persembahkan hidupku bagimu Tuhanku, lebih mengasihimu, bawa jiwa padamu.
menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Amin. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering, ditiup angin hilang selamanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan mencari angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Di bawah matahari hidupmu Sia-sia bagaikan mencari angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjaring angin, Bagaikan sang surya yang ditutupi gelapnya malam. seperti itulah hidupmu Bila kau tak percaya padanya,
Marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Betapa hati kami sungguh bersyukur ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau telah berkenan menjadikan kami semua milik kepunyaan-Mu. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mempercayakan kepada kami juga panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, orang-orang di sekitar kami, dunia di mana gereja-Mu hadir. Maka biarlah berkat-Mu buat kami semua, kasih yang melimpah, semangat yang meluap, untuk terus menggunakan kesempatan yang ada, melayani Tuhan, dan menjadi jalan perjumpaan Tuhan dengan sesama kami. Seberapa yang kami punya, seberapa yang kami bisa, kami percaya dalam pertolongan berkat Tuhan akan menghasilkan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan bulan Kespel pada sepanjang Agustus 2025 ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh gereja yang berdampak dapat dirasakan lewat setiap program yang dilakukan, baik bakti sosial, pengobatan maupun gunting rambut yang sudah kami laksanakan pada kemarin di Poliklinik maupun juga yang akan kami laksanakan pada tanggal 16 mendatang di Cianjur, di Palangon. Dukungan kami untuk lembaga Alkitab yang terus mau menyampaikan kabar keselamatan sampai ke ujung negeri ini. Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Kami doakan kegiatan donor darah, biarlah setiap persembahan umat yang mengambil bagian dalam program ini juga boleh menjadi berkat. Dan seluruh rangkaian acara Tuhan yang berlangsung, biarlah dalam anugerah-Mu dapat berjalan dengan baik dan dapat menjangkau setiap orang dengan kasih Tuhan yang hadir dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan segenap kehidupan umat-Mu dalam menghadapi dan menjalani berbagai-bagai pergumulan dalam hidup. Pergumulan dalam kesehatan, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang sudah mulai berangsur-angsur pulih maupun yang masih memerlukan waktu untuk mendapatkan perawatan yang baik. Kami doakan mereka bersama keluarga mereka Tuhan agar dapat menghadapi dan menjalani semua dengan hati yang teguh karena Tuhan. Kami doakan pergumulan umat dalam kehidupan rumah tangga, dalam perjuangan dalam pendidikan, dalam kehidupan ekonomi, dalam pekerjaan maupun usaha, dalam berbagai pergumulan Tuhan kami percaya kuat kuasa-Mu yang memampukan kami untuk dapat menghadapi dan mengatasi. Dan bahwa melalui semua itu kami boleh berjumpa dengan kebaikan dan kasih Tuhan dan kuasa-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami dalam anugerah Tuhan yang terus memberkati, sehingga perjalanan bangsa ini Tuhan akan sampai pada saat di mana seluruh masyarakat boleh menemukan dan merasakan kebaikan di negeri ini. Kami serahkan juga dunia di mana kami berdiam. Dalam berbagai konflik, peperangan yang terjadi, biar damai sejahtera Tuhan terus bersuara di hati setiap orang, sehingga ada keinginan, ada kemauan untuk boleh memperjuangkan kedamaian di tengah-tengah bumi ini. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan juga yang senantiasa campur tangan di dalamnya. Kami naikkan setiap doa kami, baik yang sudah kami ungkapkan dengan kata-kata kami, maupun setiap doa yang kami sampaikan dari hati kami yang terdalam. Semua kami bawa kepadamu, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengalami penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Maka marilah kita menjadi umat yang hidup bersyukur dan rela memberi. Marilah kita memberikan persembahan yang bukan hanya berupa materi, tetapi juga berupa persembahan hati dan hidup yang siap melayani. Sebab semua yang kita miliki berasal darinya. Persembahkanlah semua dengan rela hati, seturut dengan perkataan pemazmur dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab engkau baik ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal dengan menyanyikan lagu Tuhan Ambil Hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya melakukanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Marilah kita berdiri.
baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Engkau Allah Sang Pencipta yang selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dan segala berkat-Mu, juga dalam bentuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepadamu dengan menyadari bahwa semua yang kami miliki adalah berasal daripada-Mu saja. Berikanlah hikmat-Mu kepada rekan-rekan kami yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan tolonglah kami juga ya Bapa untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa syukur dan hikmat-Mu, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, hidup yang sibuk hanya mengumpulkan harta bagaikan menjaring angin, sia-sia tanpa makna. Maka mari gunakan tiap kesempatan di depan untuk berkarya dengan hati yang terarah kepada Tuhan dan tangan yang rela melayani sesama. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selamanya. Amin.
Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang kalau banyak uang hati senang, hidup jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Tinggi langit, dalamnya lautan, terang surya, luas jagat raya. Tapi kasih Yesus melebihi semua, kasihnya untuk saudara dan saya, semua Tuhan cinta. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Diselamatkan. Khas